في بعض التصريحات اللي طلعت اللي شفناها قبل شوي اللي تقول إن في إخطاء. Berita aktual, 10 September 2025. Dalam pernyataannya, Al-Thani menduga bahwa Israel meluncurkan rudal jenis anti-radar atau anti-air defense missile. Senjata ini dirancang khusus untuk menembus dan melumpuhkan sistem pertahanan udara modern. Al-Thani menegaskan, hal inilah yang membuat ancaman sulit terdeteksi oleh radar Qatar. Ia kemudian membandingkan dengan insiden beberapa waktu lalu ketika Iran melancarkan serangan rudal. Saat itu, sistem pertahanan Qatar berhasil mengintersep gelombang rudal Iran tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Namun kali ini berbeda. Al-Thani menilai teknologi yang digunakan Israel jauh lebih berbahaya karena bisa melumpuhkan perisai pertahanan Qatar hanya dalam hitungan detik. Lebih jauh, Al-Thani juga membantah klaim Amerika Serikat yang menyatakan telah memberikan peringatan dini. Menurutnya, Qatar baru mendapat informasi resmi sekitar 10 menit setelah rudal Israel menghantam wilayah mereka. Informasi itu pun hanya berupa konfirmasi serangan, bukan peringatan untuk mengantisipasi. Pernyataan ini memperlihatkan adanya ketegangan baru dalam hubungan Qatar dengan Washington. Selama ini, Qatar dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan Teluk, bahkan menjadi lokasi pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah. Serangan Israel itu langsung memicu kecaman keras dari berbagai negara Teluk. Qatar sendiri melontarkan protes diplomatik resmi, sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab turut mengecam tindakan militer Israel yang dinilai bisa memicu ketidakstabilan regional. Para analis menilai kecaman ini menunjukkan adanya konsolidasi sikap baru dari negara-negara Teluk yang biasanya memiliki pendekatan berbeda terhadap Israel. Kini serangan ke Qatar dipandang sebagai ancaman langsung bagi keamanan kawasan. Dari Washington, Gedung Putih tidak tinggal diam. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah Israel berisiko tinggi menggagalkan proses perdamaian yang selama ini digalang bersama sekutunya. Meski tidak secara terbuka menyalahkan Israel, pernyataan Gedung Putih menunjukkan adanya ketidakpuasan atas langkah sepihak Tel Aviv. Presiden Donald Trump pun akhirnya buka suara. Ia mengaku telah menegur langsung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas serangan ke Doha. Kepada media di Amerika, Trump mengatakan bahwa ia tidak menyukai langkah tersebut dan menilai aksi militer Israel hanya akan memperburuk situasi. Para pengamat internasional melihat insiden ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan Israel dengan negara-negara Teluk. Selama ini, sejumlah negara Arab mulai membuka jalur diplomatik dengan Israel, terutama melalui perjanjian normalisasi yang dikenal dengan Abraham Accords. Namun, serangan ke Qatar diprediksi dapat membekukan atau bahkan membalikan arah proses itu. Lebih jauh, penggunaan rudal canggih yang diduga anti-radar juga menimbulkan kekhawatiran baru. Jika benar Israel menggunakan teknologi itu, maka sistem pertahanan udara di banyak negara kawasan akan dipertanyakan efektivitasnya. Situasi ini dapat memicu perlombaan senjata baru di Timur Tengah. Untuk saat ini, Doha masih berupaya menilai kerusakan dan menginvestigasi lebih jauh jenis rudal yang digunakan Israel. Namun yang jelas, serangan ini tidak hanya merusak hubungan diplomatik, melainkan juga membuka babak baru ketegangan di kawasan Teluk. Pertanyaan besarnya kini, apakah Israel akan menghadapi isolasi baru di kawasan atau justru semakin menguatkan posisinya melalui jalur militer? Semua mata dunia kini tertuju pada Doha, Riyadh, Abu Dhabi, dan tentu saja Tel Aviv. Demikian laporan kami mengenai serangan Israel ke Qatar. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada berita berikutnya.
Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini, dunia kembali diguncang oleh berita yang mengejutkan. Qatar, sebuah negara kecil di Teluk, menuduh bahwa Israel telah meluncurkan rudal anti-radar dalam serangan ke Doha. Dunia Arab marah, Amerika Serikat gelisah, dan para pemimpin bangsa berteriak lantang. Tetapi izinkan saya berkata, ketika dunia berteriak, firman Tuhan sudah lebih dulu bersuara. Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, mereka bersekutu, mengecam, dan menuduh Israel sebagai penyebab kekacauan. Bahkan Amerika Serikat pun terlihat goyah. Gedung Putih menyebut serangan ini berisiko menghancurkan perdamaian. Tetapi saudara, mari kita ingat, perdamaian dunia bukan ditentukan oleh resolusi PBB. Perdamaian sejati ditentukan oleh Tuhan yang duduk di atas takhtanya. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil." Firman ini bukan hanya janji bagi umat Tuhan secara pribadi, tetapi nubuat bagi Israel, bangsa yang dipilihnya. Israel boleh dikecam, Israel boleh dituduh, Israel boleh difitnah, tetapi senjata itu tidak akan pernah menghancurkan mereka, sebab Tuhanlah perisai mereka. Saudara, apa yang kita lihat hari ini hanyalah kelanjutan dari perseteruan ribuan tahun. Dari padang gurun ketika Amalek menyerang bangsa Israel yang lemah di belakang, sampai Hamas, Hizbullah, Iran, kini Qatar dan sekutunya, roh yang sama sedang bekerja. Mazmur 83 berkata, "Marilah kita musnahkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Tidakkah saudara melihat? Inilah nubuatan yang sedang digenapi di depan mata kita. Dunia bersekongkol, bangsa-bangsa bersatu, tetapi Tuhan sudah menuliskannya ribuan tahun lalu. Presiden Trump mungkin menegur Netanyahu. Gedung Putih mungkin menyebut ini berbahaya. Dunia mungkin gemetar. Tetapi biarlah saya katakan dengan tegas, lebih baik ditegur manusia daripada ditegur Tuhan. Israel bukan sekadar negara kecil. Israel adalah nadi dari nubuatan Allah. Siapa yang mengusik Israel sedang mengusik biji mata Allah. Zakharia 2 ayat 8. Apakah Amerika sanggup menolong Qatar? Apakah pasukan Arab sanggup membela diri mereka sendiri? Tidak, sebab mereka berhadapan bukan dengan militer Israel semata, tetapi dengan Allah semesta alam yang berjalan di depan pasukan Israel. Qatar berkata, rudal itu sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara. Dengarkan baik-baik, dunia mengandalkan teknologi, radar, misil pertahanan, dan satelit. Tetapi Tuhan mengacaukan rencana bangsa-bangsa dengan satu hembusan nafasnya. Mereka sombong dengan sistem pertahanan, tetapi Tuhan sedang menunjukkan, tidak ada yang bisa menahan kuasa yang Ia izinkan. Yeremia 50 ayat 25 berkata, Tuhan telah membuka gudang senjatanya dan mengeluarkan senjata murkanya, sebab inilah pekerjaan Tuhan Allah semesta alam di tanah orang Kasdim. Apakah ini kebetulan? Tidak. Tuhan sedang membuka gudang senjatanya untuk menggenapi nubuatannya. Qatar marah, Saudi mengecam, Uni Emirat ikut bersuara. Tetapi semua ini hanyalah gema kosong, sebab suara Tuhan lebih keras dari semua kecaman dunia. Mazmur 2 ayat 1-4. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Saudara, dunia boleh mengepalkan tinjunya. Para pemimpin boleh berteriak di mimbar internasional. Tetapi Tuhan menertawakan mereka sebab rancangannya tidak pernah gagal. Dengar baik-baik, ini bukan sekadar konflik politik. Ini bukan sekadar perseteruan antar bangsa.
Ini adalah panggung akhir zaman yang sedang disiapkan. Bangsa-bangsa akan dipaksa untuk menentukan posisi, berdiri melawan Israel atau berdiri bersama Israel. Dan siapa yang berdiri melawan Israel akan berhadapan dengan Allah Israel sendiri. Yoel 3 ayat 2 berkata, Aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku dan milikku sendiri, Israel. Apakah Qatar mau melawan Israel? Apakah Saudi mau berdiri di pihak yang salah? Apakah Amerika mau goyah? Ingatlah, akhirnya semua bangsa akan diadili, bukan karena minyak, bukan karena politik, tetapi karena bagaimana mereka memperlakukan Israel. Saudara, ini bukan hanya peringatan untuk bangsa-bangsa, tetapi juga untuk gereja Tuhan. Berapa banyak gereja yang diam ketika Israel difitnah? Berapa banyak hamba Tuhan yang netral, tidak mau bersuara, padahal firman jelas? Roma 11 berkata, Israel adalah akar pohon zaitun, dan kita hanyalah cabang yang dicangkokkan. Jika akar itu suci, maka kita pun hidup oleh anugerah dari akar itu. Maka janganlah kita sombong, janganlah kita buta, tetapi bangunlah. Dunia sedang gemetar, rudal sedang meluncur, bangsa-bangsa sedang menuduh. Tetapi di atas semua itu, Tuhan sedang menyatakan bahwa tangannya belum pernah dilepaskan dari Israel. Mereka boleh mengepung, mereka boleh mengecam, mereka boleh berteriak. Tetapi Israel tetap berdiri karena Tuhanlah tembok api sekeliling mereka. Zakharia 2 ayat 5 berkata, Aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Hari ini dunia boleh menuding Israel, tetapi firman Tuhan berkata, tanganku masih memegang mereka. Dan jika tangan Tuhan memegang Israel, maka tidak ada rudal, tidak ada radar, tidak ada bangsa, tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri yang sanggup melawan. Saudara, lihatlah bagaimana dunia menjadi buta. Mereka cepat sekali mengecam Israel, tetapi lambat untuk mengecam teroris yang menembakkan roket dari Gaza. Mereka keras kepada Yerusalem, tetapi lembek kepada Hamas, Hizbullah, dan Iran. Inilah nubuat Yesaya 5 ayat 20 yang sedang digenapi. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, yang mengubah gelap menjadi terang, dan terang menjadi gelap. Dunia sedang terbalik, tetapi firman Tuhan tetap lurus. Saudara, setiap serangan, setiap kecaman, setiap suara yang dilontarkan kepada Israel tidak pernah luput dari mata Tuhan. Daniel 5 ayat 27 berkata, Tekal, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Apakah ini yang sedang terjadi atas Qatar, atas Saudi, atas bangsa-bangsa yang menekan Israel? Ya, mereka sedang ditimbang dalam neraca Allah. Dan ketika mereka ditemukan ringan, saat itulah penghakiman datang. Qatar berkata, kami tidak sempat mendeteksi rudal itu. Amerika berkata, kami baru tahu 10 menit setelah serangan dimulai. Dengarlah, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Ia dapat mengacaukan sistem pertahanan bangsa, manapun hanya dalam sekejap. Yeremia 49 ayat 14 dan 15 berkata, Aku telah mendengar kabar dari Tuhan. Utusan disuruh mengelilingi bangsa-bangsa. Berkumpullah dan maju melawan Dia. Bangkitlah berperang. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Saudara,
Mari kita lihat nubuatan Zakharia 12 ayat 3. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu pemberat bagi segala bangsa. Segala orang yang mengangkatnya akan mencederai dirinya sendiri. Qatar mencoba melawan, Saudi ikut bersuara, Uni Emirat bergabung, Amerika mulai goyah. Tetapi semua yang mencoba mengangkat batu Yerusalem akan terluka. Itu janji Tuhan, dan janji itu sedang digenapi hari ini. Saudara, perhatikanlah para pemimpin dunia yang jahat. Mereka membuat perjanjian rahasia. Mereka bersekongkol di ruang-ruang gelap. Mereka menyusun rencana melawan Israel. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Ayub 5 ayat 12, Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Mereka pikir pintar, mereka pikir bisa mengatur sejarah. Tetapi Allah semesta alam berkata, tidak ada satu pun yang bisa melawan rancanganku. Saudara, jangan lihat ini sekadar konflik. Ini adalah api profetik yang Tuhan izinkan untuk mengguncang dunia. Hanya ada dua pilihan, berdiri bersama Israel atau melawan Israel. Dan siapa yang melawan Israel sedang melawan Allah sendiri. Yesaya 41 ayat 11 berkata, Sesungguhnya semua orang yang berang terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang bertengkar dengan engkau akan hilang lenyap. Dengar baik-baik, ini bukan lagi soal politik. Ini soal hidup dan mati bangsa-bangsa di hadapan Tuhan. Tuhan sedang menandai siapa yang berdiri di pihaknya. Jangan sampai kita kedapatan berdiri di pihak yang salah hanya karena takut akan opini dunia. Roma 8 ayat 31 berkata, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan jika Allah di pihak Israel, siapakah yang sanggup melawan mereka? Saudara, inilah waktunya dunia diguncang. Rudal boleh jatuh, gedung boleh runtuh, bangsa boleh bersekongkol. Tetapi firman Tuhan tetap tegak. Tuhan masih memegang Israel. Dan dengarlah kata-kata ini. Siapa yang mencoba merobek tangan Tuhan dari Israel, mereka sendirilah yang akan hancur. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Ia berfirman, dan Ia akan melakukannya. Maka marilah kita sebagai gereja berdiri teguh, berseru lantang dan berkata, Israel hidup karena Allah Israel hidup. Yerusalem tetap berdiri karena Tuhan semesta alam adalah tembok berapi di sekelilingnya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi di Doha, Qatar, bukan sekadar berita harian yang lewat begitu saja. Ini adalah tanda bahwa dunia sedang memasuki fase paling genting dalam sejarah modern.
Rudal-rudal itu bukan hanya menghantam tanah Arab, tetapi juga menghantam kepercayaan antar negara, menghantam keyakinan bahwa ada keamanan di balik sekutu, menghantam ilusi bahwa manusia dapat mengendalikan damai dengan tangan mereka sendiri. Bayangkan sejenak, Qatar, negeri yang kaya dengan gas, penuh cahaya dan kemakmuran, tiba-tiba terkejut oleh serangan rudal yang sulit dideteksi. Perdana Menterinya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani, berdiri di depan dunia dengan suara bergetar namun penuh tuduhan, menyebut Israel telah menggunakan senjata yang tak bisa dideteksi radar. Apa artinya? Dunia sedang diperhadapkan dengan perang yang semakin canggih, semakin tak terduga, semakin sulit dicegah. Dan lebih mengerikan lagi, Amerika, sekutu yang katanya bisa diandalkan, baru memberitahu Qatar 10 menit setelah serangan dimulai. 10 menit! Itu bukanlah peringatan, itu bukan perlindungan. Itu adalah bukti bahwa setiap bangsa kini sendirian menghadapi badai. Qatar marah, Arab Saudi mengecam, Uni Emirat ikut menentang, Timur Tengah mendidih, dan di balik semua ini, dunia melihat bayangan, retaknya persatuan, runtuhnya kepercayaan, dan pudarnya kendali Amerika atas sekutunya sendiri. Saudara, apa yang sedang terjadi bukan hanya konflik Israel dan Palestina, bukan hanya perseteruan lama yang tak pernah selesai. Ini adalah pergeseran profetik. Dunia sedang digiring ke dalam panggung nubuatan, di mana bangsa-bangsa akan saling berhadapan, sekutu akan berbalik melawan sekutu, dan persahabatan akan berubah menjadi pengkhianatan. Serangan Israel ke Doha bukan sekadar peristiwa militer. Ini adalah guncangan global. Qatar, sekutu dekat Amerika, merasa dikhianati. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut mengecam. Amerika Serikat terseret dalam dilema, dan dunia menyaksikan satu hal yang sama. Tatanan internasional sedang retak, sekutu mulai goyah, dan bara api peperangan Timur Tengah siap menyulut dunia. Alkitab sudah lama menulis hal ini, bahwa pada akhir zaman akan ada gemuruh bangsa-bangsa seperti deru ombak yang mengamuk, seperti badai yang menghantam tanpa henti. Kita melihatnya hari ini. Rudal Israel ke Doha bukan sekadar serangan, tetapi lonceng peringatan profetik bahwa dunia sedang menuju badai terakhir. Presiden Trump mungkin berkata, "Saya tidak menyukai ini." Tetapi dunia tidak peduli dengan ketidaksukaan seorang pemimpin. Dunia bergerak sesuai dengan nubuatan Tuhan. Api konflik sedang membesar, dan sekali lagi Israel menjadi pusat dari segala pusaran sejarah. Saudara, apa artinya semua ini bagi kita? Artinya kita sedang hidup di tengah pusaran sejarah Alkitab yang sedang digenapi. Dunia sedang memasuki masa di mana keamanan palsu akan terbongkar, kedamaian buatan manusia akan runtuh, dan hanya mereka yang berdiri di bawah lindungan Tuhan yang akan tetap teguh. Hari ini Qatar marah, Saudi mengecam, Amerika bingung, Israel ditegur. Tetapi semuanya sedang menari di panggung yang sudah Tuhan tetapkan sejak ribuan tahun lalu. Pertanyaannya adalah, di pihak siapakah kita berdiri? Apakah kita berdiri bersama dunia yang gemetar, yang membangun sekutu rapuh, yang mengandalkan rudal, radar, dan kekuatan manusia? Ataukah kita berdiri bersama Tuhan yang sudah menubuatkan segala sesuatu, yang firman-Nya tidak akan pernah gagal, yang kuasanya melampaui rudal dan radar? Inilah saatnya dunia sadar. Politik tidak bisa menyelamatkan, kekuatan militer tidak bisa menjamin, sekutu tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang menjadi benteng terakhir. Dan ketika dunia runtuh, ketika sekutu berkhianat, ketika perjanjian damai gagal, hanya satu kerajaan yang akan tetap tegak. Kerajaan Allah yang kekal, yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala.
melalui Israel, melalui Mesias, Yesus Kristus. Saudara, serangan rudal ke Doha bukan akhir. Ini hanya permulaan. Permulaan dari babak yang lebih besar, lebih panas, lebih profetik, dan dunia akan semakin terguncang. Tetapi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang berdiri di pihak Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab di tengah guncangan kita tahu, Tuhan sedang memegang kendali. Maka mari kita waspada, mari kita bersiap, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab jam profetik sedang berdetak dan waktunya hampir tiba. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan.
Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.